Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kusnuldia Apriyani, Latif Sumaila, Nur Khalifah, dan Vivi Ramadhani. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnuldia Apriyani. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen komunikasi. Komponen komunikasi terdiri atas 1. Sumber atau komunikator, 2. Penerima atau komunikan, 3. Saluran atau media, 4. Informasi atau pesan, 5. Efek, nomor 6. Umpan balik, nomor 7. Gangguan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latif Sumaila. Saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni tentang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan jalinan huruf, kata, dan kalimat yang keluar dari mulut manusia yang menjadi dasar di mana komunikasi antar manusia di samping simbol-simbol nonverbal. Menurut Rudolf F. Verdeber, komunikasi mempunyai dua fungsi, di antaranya yang pertama adalah fungsi sosial, di mana fungsi sosial ini bertujuan untuk kesenangan. Maknanya, kita akan menjalin sebuah ikatan membangun dan memelihara antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah tentang fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau tidaknya sesuatu pada waktu tertentu. Seperti misalnya kita memutuskan kita berangkat kuliah atau tidak, kita makan sekarang ataupun nanti, itu merupakan suatu fungsi dari pengambilan keputusan. Yang kedua adalah menurut Judy Jefferson dan Paul E. Nelson, komunikasi mempunyai fungsi yang pertama adalah untuk kelangsungan hidup diri sendiri, di mana ini berperan untuk seperti meningkatkan keselamatan fisik dan meningkatkan kesadaran secara pribadi. Yang kedua adalah untuk kelangsungan hidup masyarakat, di mana ini berperan untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi yang lebih lengkap, dibuat oleh William E. Gordon, yaitu yang pertama adalah fungsi sosial komunikasi. Dalam fungsi sosial komunikasi ada 3 subfungsi yang meliputi. Yang pertama adalah pembentukan konsep diri, di mana ini berbicara tentang pandangan kita mengenai diri kita sendiri, dan itu kita peroleh dari perkataan orang lain dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah pernyataan eksistensi diri, di mana ini menunjukkan siapa diri kita dan apa keberadaannya. Yang ketiga, untuk kelangsungan hidup, memupuk, artinya adanya hubungan dan memperoleh suatu kebahagiaan. Fungsi komunikasi yang kedua menurut William E. Gordon adalah fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif komunikasi adalah untuk menyampaikan dan menyalurkan emosi kita, perasaan, dan pikiran kita. Perasaan tersebut bisa disalurkan melalui simbol verbal dan atau nonverbal. Ketiga adalah fungsi ritual, di mana fungsi ini biasanya dilakukan secara bersama atau kolektif, dan ini sangat berkaitan erat dengan fungsi yang kedua, yaitu fungsi ekspresif. Yang keempat adalah fungsi instrumental, di mana fungsi ini memiliki tujuan yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan juga mengubah perilaku kita atau menggerakkan tindakan, dan bertujuan untuk menghibur. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, NPM 110. Saya akan menjelaskan 12 prinsip komunikasi. Yang pertama yaitu, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua,
Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. 3. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensional. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bersifat irreversibel. Dan yang terakhir adalah komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Rahmadani dari kelas PGSD 1C NPM 21186206111. Di sini saya akan menjelaskan tentang model komunikasi. Pengertiannya yaitu pengertian atau definisi, bahkan teori termasuk komunikasi, yang dijelaskan dengan kata-kata. Karena penjelasan tulisan sering memasukkan berbagai hal tentang sesuatu yang begitu perinci. 1. Model SR, model stimulasi respon atau SR adalah model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. 2. Model Aristoteles, yaitu tokoh pertama yang mengkaji komunikasi dengan tujuan persuasi dan merupakan perumus model komunikasi pertama. 3. Model Lasswell, yaitu pengertiannya adalah A. Pengawasan lingkungan, mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. B. Korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. 4. Model Berlo. A. Keterampilan komunikasi. B. Sikap. C. Pengetahuan. D. Sistem sosial. E. Budaya. Kemudian pesan dikembangkan berdasarkan A. Elemen, B. Struktur, C. Isi, D. Perlakuan, E. Kode. 5. Model TUPS, yaitu pengertiannya sebagai proses transaksional di mana kedua peserta komunikasi sebagai pengirim sekaligus juga sebagai penerima pesan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.